Senin tanggal 27 September 2021 kami jadwalkan sosialisasi kepada Ibu dan Bapak dosen yang pada umumnya kita semua nantinya atau sekarang pun berfungsi sebagai pembimbing. Jadi harapan kami kalau seandainya mahasiswa kemarin itu tidak paham dalam kegiatan sosialisasi, maka mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu dan Bapak pada forum sosialisasi ini, pemahaman mahasiswa bisa lebih dikuatkan dari para pembimbing tugas akhir, pembimbing skripsi, pembimbing tesis, maupun pembimbing disertasi. Nah, ada beberapa kebijakan yang memang berubah pada level lembaga, baik itu di universitas maupun di fakultas, yang kemudian imbasnya pada pelaksanaan di jurusan dan program studi. Ya. Nah, ini semua tidak lepas dari tuntutan di kementerian. Jadi memang kita berubah itu karena ada beberapa perubahan dalam tuntutan kinerja kita. Misalnya salah satunya adalah Ibu dan Bapak, kita sadar misal ya kita lihat mahasiswa S2, mahasiswa S3 itu sudah sekian lama diwajibkan untuk publikasi sebagai syarat mengajukan ujian tesis maupun disertasi. Nah, nampaknya beberapa karya mahasiswa yang sudah dipublikasikan itu tidak bisa diklaim sebagai kegiatan yang valid karena tidak ada beberapa dokumen yang perlu diunggah. Misalnya adalah dokumen proposalnya, ya, sehingga kemudian UM sudah mengembangkan Litapmas untuk para mahasiswa. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan melihat dari paparan sosialisasi ini beberapa perubahan baik itu secara kebijakan maupun secara sistem yang sudah disiapkan oleh lembaga untuk kita eksekusi bersama supaya kinerja kita itu bisa memenuhi kriteria yang diharapkan oleh kementerian. Jadi jangan sampai kita ini ada kerjaannya, ada luarannya, ada hasilnya gitu, tetapi dianggap tidak valid oleh kementerian hanya karena kita tidak bisa memberikan beberapa bukti tambahan. Termasuk nanti juga Ibu dan Bapak bisa lihat bagaimana kita sudah akan harus berubah untuk kegiatan penyusunan skripsi, tesis, disertasi, itu kita akan klaim ya, kita akan klaim sebagai kegiatan penelitian yang memiliki dana mandiri ya. Jadi kita akan ajari mahasiswa untuk membuat RAP begitu, dan itu tentunya dengan arahan Ibu dan Bapak pembimbing. Walaupun RAP-nya tidak perlu rinci seperti yang harus di SPJ-kan dan seterusnya. Tapi dengan klaim bahwa ini ada dananya, maka itu akan bisa menambah kontribusi data dalam kinerja kita. Untuk itu, yang akan kita dengarkan bersama adalah hasil yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di unit penjaminan mutu, dan draft POP itu sudah dibahas di jajaran forum rapat pimpinan di Fakultas Sastra, dan hari ini akan disajikan oleh Pak Joko Samudro selaku Ketua UPM, Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas Sastra. Monggo Pak Joko dipersilakan. Terima kasih Bu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin untuk share screen. Mohon maaf, masih belum bisa share screen. Sudah Pak, sudah saya buat. Ya. Oh iya, sudah. Oke. Oke, jadi ini langsung saja saya mulai.
Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari unit penjaminan mutu akan menyampaikan prosedur tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi dalam format baru yang menjadi kebijakan dari UN. Landasan kebijakannya, jadi berdasarkan peraturan rektor nomor 9 tahun 2021 ada perubahan atas pedoman pendidikan UM terbaru edisi 2020. Nah, ini terutama pada level D3 dan S1 Bapak Ibu, yaitu laporan akhir mahasiswa D3 dan S1 itu dituliskan dalam bentuk jurnal ilmiah yang siap dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional. Sedangkan untuk yang S2, S3 tidak ada perubahan. Jadi tesis disertasi tetap dalam format yang lama. Kemudian yang kedua, perubahan yang kedua, ini langsung saya cuplik dua pasal yang berdampak besar terhadap kegiatan kita. Yang kedua yaitu pengambilan ijazah, transkrip dan lain-lain itu diambil mahasiswa setelah selesai setelah melakukan revisi karya akademik akhir. Jadi ini secara umumnya kalau pada model sebelumnya revisi skripsi dan lain-lain itu menjadi syarat untuk yudisium, untuk yang sekarang ini menjadi syarat untuk pengambilan ijazah. Nanti akan kami tampilkan dalam bentuk diagram yang lengkap. Kemudian kebijakan tambahan di Fakultas Sastra, yang pertama yaitu artikel tugas akhir dan skripsi yang akan diujikan itu harus sudah disubmit ke jurnal. Dan untuk memenuhi ini, Fakultas Sastra sudah mengembangkan ya satu jurnal yang bernama Jola, itu diharapkan menampung skripsi dan tugas akhir mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa diharuskan untuk mengunggah karya akademiknya itu ke Litapmas mulai dari proposal, laporan hasil penelitian, dan luaran. Ini dimaksudkan ada dua hal yang mendasari mengapa Fakultas Sastra mengambil kebijakan ini. Yang pertama yaitu agar kegiatan penelitian dan luaran hasil penelitian mahasiswa itu dapat terlacak sebagai data kinerja bidang penelitian. Ya, artinya untuk bisa terlacak sebagai data kinerja itu harus diupload ke Litapmas. Kemudian yang kedua, kegiatan penelitian dan luarannya itu dari mahasiswa tadi juga dapat digunakan sebagai data kinerja kriteria 5 keuangan yang tadi disampaikan Bu Dekan. Mahasiswa diharapkan menyampaikan RAP. Kemudian kriteria 9 pada borang akreditasi program studi. Itu dasar pertimbangannya mengapa mahasiswa diminta untuk mengunggah proposal, laporan, dan luarannya ke Litapmas. Kemudian dasar pertimbangan lain bahwa di Litapmas itu kebijakannya bahwa luaran apapun, jurnal, HKI, dan lain-lain, itu wajib dikaitkan dengan penelitian, sehingga harus ada proposal, harus ada laporan penelitian terlebih dahulu, baru bisa mengunggah luaran, jurnal, HKI, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh indikator kinerja yang terkait dengan karya akhir mahasiswa. Jadi indikator ini merupakan indikator yang dikontrakkan dari kementerian ke rektor, rektor ke jurusan dan program studi. Jadi diantaranya yaitu tentang jumlah paten, kemudian jumlah HKI yang didaftarkan, yang granted, kemudian ini jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan. Ya, ini beberapa indikator yang terkait dengan karya akhir. Kemudian yang terkait dengan borang akreditasi, ini saya sampaikan beberapa. Ini salah satu data yang perlu disediakan oleh Prodi pada kriteria 9 borang akreditasi, yaitu adanya publikasi ilmiah mahasiswa. Ya, jadi jumlah jurnal nasional, jumlah jurnal internasional, ini menjadi data penting bagi program studi pada saat pengajuan borang akreditasi. Kemudian ini data HKI, ya hak cipta dan lain-lain juga menjadi salah satu data yang
wajib disampaikan oleh program studi saat mengajukan borang akreditasi. Kemudian yang berkaitan dengan dana tadi, mengapa pada proposal dan karya akhir mahasiswa perlu dicantumkan dana, itu berhubungan dengan kriteria 5 di borang akreditasi, yaitu adanya biaya penelitian. Jadi biaya penelitian itu rinciannya adalah biaya dari lembaga, termasuk biaya penelitian mandiri dari dosen dan mahasiswa. Karena itu untuk mendapatkan data ini diperlukan informasi tentang penggunaan dana di karya akhir mahasiswa. Nah, kemudian secara garis besar seperti ini alur penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Ya, jadi ini saya gambarkan mulai dari tahap awal, yaitu penyusunan proposal. Penyusunan proposal kemudian diakhiri dengan seminar proposal. Nah, perbedaannya adalah pada bagian ini, Bapak Ibu. Jadi setelah seminar itu setelah proposal diseminarkan, maka hasil akhir proposal itu diupload ke Litbangmas. Ini yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian berikutnya akan masuk ke tahap bimbingan. Ini proses atau kegiatannya sama seperti yang kita lakukan selama ini. Perbedaannya adalah proses bimbingan ini perekaman datanya dilakukan melalui SIAKAD, jadi jurnal bimbingannya dilakukan melalui SIAKAD, termasuk penentuan ACC ujian itu juga dilakukan di SIAKAD. Ya. Kemudian setelah proses pembimbingan selesai, maka tahap berikutnya itu tahap untuk memasuki ujian. Nanti mahasiswa melakukan pendaftaran ujian itu melalui Simawa. Jadi Bapak Ibu Korprodi mungkin ini ada perbedaan yang besar dari proses sebelumnya. Kalau sebelumnya pendaftaran kita lakukan melalui Google Form yang dikembangkan oleh fakultas, maka mulai semester ini pendaftaran ujian dilakukan melalui Simawa. Kemudian penjadwalan dilakukan oleh Korprodi melalui SIAKAD admin. Ya, ini proses pendaftaran dan penjadwalan ujian. Kemudian proses ujian tidak ada perbedaan seperti biasanya. Setelah ujian dilaksanakan, kemudian ditentukan hasil akhirnya, ya, kelulusannya. Nah, jika mahasiswa dinyatakan lulus, maka para penguji seperti yang biasanya kita memberikan nilai ujian kepada mahasiswa tersebut. Nah, perbedaannya kalau sebelumnya nilai ujian itu diupload ke SIAKAD setelah mahasiswa menyelesaikan revisi. Nah, pada format yang sekarang, nilai yang dihasilkan dari ujian ini langsung diupload oleh penguji utama atau pembimbing 1 ke SIAKAD. Jadi setelah ujian selesai, mahasiswa keluar dari ruang ujian itu, pembimbing 1 sudah bisa langsung mengupload nilai ujiannya ke SIAKAD. Jadi tidak perlu menunggu revisi dan lain-lain. Dan setelah penguji utama mengupload nilai ke SIAKAD, maka secara otomatis mahasiswa akan terdaftar yudisium. Ya, jadi ini sistem yang diberlakukan saat ini. Begitu nilai ujian diupload ke SIAKAD, mahasiswa akan langsung terdaftar yudisium. Ya. Kemudian tenaga akademik melalui SIAKAD admin akan melakukan validasi. Ya. Proses validasinya ini seperti yang selama ini berjalan. Jika datanya valid, maka akan diterbitkan SK yudisium. Jadi sampai di sini setelah ujian selesai, berarti statusnya mahasiswa itu sudah lulus. Ya, jadi dengan terbitnya SK yudisium ini berarti mahasiswa sudah lulus. Sedangkan proses lanjutannya, provisi berkas ujian, kemudian pengesahan, dan pengumpulan berkas, ini dilakukan seperti yang selama ini. Perbedaannya adalah ini dilakukan tidak menunggu, tidak menjadi syarat bagi yudisium. Jadi nanti
berkas dari karya akhir mahasiswa ini akan menjadi syarat untuk pengambilan ijazah, kemudian transkrip dan pendaftaran wisuda. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar nih Bapak Ibu dari proses yang selama ini kita lakukan. Ya. Kemudian tadi yang kami sampaikan, selain kebijakan ini, maka mahasiswa itu juga dipastikan mengunggah proposal, laporan, dan luaran hasil tugas akhirnya, karya akhirnya itu ke Litbangmas. Jadi ini secara garis besar alur yang diberlakukan pada tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini saya lanjutkan ke bagian POB-nya. Nah, ini kami lanjutkan ke bagian POB-nya. Untuk pengajuan proposal dan proses bimbingan mungkin saya lewati karena prosesnya tidak berbeda dari yang sebelumnya. Jadi saya langsung ke proses penyelenggaraan ujian karena di sini ada perubahan yang cukup banyak dari proses yang selama ini kita lakukan. Dalam panduan ini kami menyajikan bahkan tadi ini untuk menjadi pemandu bagi mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing di dalam membimbing mahasiswanya saat ini berada di posisi yang mana. Kemudian untuk alur kegiatannya adalah seperti ini. Jadi kegiatan ujian itu secara garis besar kita bedakan menjadi 3 macam, 3 kegiatan, yaitu sebelum ujian, pelaksanaan ujian, dan sesudah ujian. Nah, pada tahap pra ujian atau sebelum ujian, di sini yang perlu dipastikan oleh dosen pembimbing yaitu mahasiswa itu telah mendapatkan persetujuan ujian dari dosen pembimbing. Kemudian sudah memenuhi kewajiban pra-ujian yang ditetapkan dalam pedoman pendidikan, ini untuk memastikan. Kemudian yang menjadi syarat tadi sebelum daftar ujian, mahasiswa wajib mengirimkan karya tugas akhir dan skripsinya yang dalam bentuk artikel itu ke jurnal nasional. Sedangkan untuk tesis dan disertasi ini tidak ada perubahan, jadi mengikuti syarat publikasi sesuai pedoman pendidikan. Nah, kemudian mahasiswa ini akan melakukan pendaftaran ujian melalui Simawa. Jadi Bapak Ibu Korprodi kami sampaikan berarti mulai saat ini form pendaftaran yang selama ini kita gunakan yaitu berbentuk Google Form itu sudah tidak digunakan lagi saat ini karena berdasarkan kebijakan dari UM, TIK mengembangkan tambahan fasilitas ini. Jadi pendaftaran ujian itu harus dilakukan melalui Simawa. Kemudian Korprodi, kemudian dosen penguji itu akan penentuan jadwal ujian, kemudian dosen penguji dilakukan oleh Korprodi melalui siakat admin. Jadi kalau sebelum ini dilakukan melalui Google Form, ini dilakukan melalui siakat admin. Kemudian para penguji, kemudian pembimbing itu akan menerima data pendaftaran itu di siakat nanti akan kami tunjukkan. Jadi kita akan langsung bisa melihat bahwa mahasiswa ini sudah mendaftar ujian beserta berkasnya itu melalui siakat. Kemudian proses berikutnya, nah ini proses seperti biasanya. Jadi mahasiswa itu mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk ujian. Ujian bisa dilaksanakan secara daring maupun secara
luring melihat pada situasi dan kondisi. Mungkin untuk semester ini masih dilaksanakan secara daring. Jadi sampai tahap ini mahasiswa itu sudah siap untuk melakukan ujian. Kemudian tahap yang kedua yaitu pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian ini mungkin tidak berbeda dengan pelaksanaan ujian yang selama ini kita lakukan. Ya, jadi ketua penguji membuka kegiatan dan seterusnya, ini tidak berbeda. Perbedaannya hanya pada bagian akhir, yaitu setelah ujian dinyatakan selesai dan mahasiswa dinyatakan lulus, maka penguji utama, ya, jadi penguji utama dalam hal ini adalah pembimbing 1, itu langsung mengupload nilai ke si akad. Jadi tidak perlu menunggu proses revisi selesai. Ya, jadi ini langsung diupload ke si akad. Kemudian tahap yang terakhir, tahap yang ketiga yaitu pasca ujian. Ini kegiatannya hampir sama seperti yang kita lakukan selama ini. Jadi setelah mahasiswa ujian, maka mahasiswa perlu melakukan revisi dan mengkonsultasikan revisi karya akhirnya seperti biasa, berkonsultasi dengan para pembimbing. Ini dilakukan sampai dosen pembimbing dan para penguji itu menyetujui hasil revisi naskah tersebut. Kemudian setelah disetujui, mahasiswa membuat atau mengajukan lembar pengesahan itu melalui e-office. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa lembar pengesahan untuk saat ini tidak diperlukan tanda tangan secara langsung ke para pembimbing maupun ketua jurusan dan dekan, tapi ini dilakukan secara elektronik melalui e-office. Kemudian ini proses pengesahan akan dilakukan oleh dosen pembimbing, penguji, ketua jurusan, dan dekan. Ini juga melalui e-office. Kemudian setelah ini diberikan pengesahan, maka mahasiswa mengirimkan karya akhirnya itu ke jurusan dan ke perpustakaan pusat. Nah, ini mengirimkan karya akhir yang sudah disetujui tadi, sudah disahkan ke jurusan dan ke perpustakaan dalam bentuk file. Jadi dalam panduan pedoman pendidikan yang terbaru, mahasiswa tidak diwajibkan untuk mengumpulkan karya akhirnya dalam bentuk hard copy. Tetapi misalnya jurusan atau mahasiswa itu menganggap ya perlu mendokumentasikan dalam bentuk hard copy, dipersilakan. Jadi karya akhir itu hanya dikirimkan ke jurusan dan perpustakaan pusat, tidak dikirimkan ke perpustakaan fakultas. Artinya perpustakaan fakultas nanti akan menggunakan data atau mengambil data langsung dari perpustakaan pusat. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya mahasiswa mengunggah laporan hasil penelitian ke Litbangmas. Perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu dosen selaku pembimbing bahwa laporan hasil penelitian ini hanya istilah. Jadi yang kita sebut laporan hasil penelitian itu ya karya akhir mahasiswa tadi. Jadi tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi itulah yang kita sebut sebagai laporan hasil penelitian. Kemudian untuk tahap berikutnya mahasiswa melanjutkan proses revisi dan review jurnal sampai diharapkan artikelnya itu terbit dan tahap akhirnya mengunggah artikel ke Litbangmas. Ya, jadi sampai di sini tahapan ujian itu telah selesai. Nah, di sini kami lampirkan juga dalam POB ini, kami lampirkan juga kelengkapan berkas yang perlu dibawa oleh mahasiswa pada saat ujian. Jadi pada tahap-tahap awal uji coba kemarin banyak mahasiswa yang salah mempersepsi ya. Jadi ada beberapa mahasiswa pada saat ujian itu hanya mengirimkan artikel, naskah artikelnya saja. Nah, ini sesuai pedoman pendidikan edisi 2020,
yang perlu dibawa oleh mahasiswa ya pada saat ujian untuk TA dan skripsi ini ada beberapa, yaitu halaman judul, persetujuan pembimbing, kemudian pengesahan, ini tanpa tanda tangan, ya karena nanti tanda tangannya melalui e-office tadi, kemudian pernyataan keaslian tulisan, sampai dengan lampiran-lampiran. Ya, jadi di POB ini kami tuliskan agar bisa menjadi panduan bagi mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Sedangkan untuk tesis dan disertasi tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi mengikuti pedoman pendidikan, jadi tidak ada perubahan. Kemudian untuk pedoman umum penulisan artikel kami mengambil dari PPKI, ini adalah kerangka utama artikel. Tetapi jika mahasiswa itu akan diarahkan ke satu jurnal tertentu, maka dalam penulisan artikel Bapak Ibu pembimbing langsung mengarahkan menggunakan template jurnal yang bersangkutan. Jadi misalnya akan diarahkan ke jurnal Jola di Fakultas Sastra, ya berarti penulisannya langsung menggunakan template-nya Jola. Ini format umum yang ada di PPKI. Kemudian sistematika proposal ini kami juga tidak mengembangkan sendiri, tetapi langsung mengambil dari PPKI karena semua sudah tercantum dalam PPKI. Hanya saja pada bagian proposal itu ada tambahan komponen biaya dan jadwal kegiatan. Ini yang tadi dibutuhkan oleh program studi dan fakultas itu untuk pemenuhan indikator kinerja dan keperluan borang akreditasi. Jadi tambahannya hanya pada komponen biaya ini saja. Ini kami berikan contoh format RAB yang kami ambil dari panduan penelitian dari LP2L. Jadi mungkin secara ringkas saja dituliskan komponen biaya apa saja yang digunakan dalam kegiatan penelitiannya mahasiswa. Kemudian untuk sistematika penulisan laporan, tadi saya sampaikan ini juga perlu menampilkan laporan. Jadi laporan hasil penelitian tugas akhir dan skripsi itu isinya ya artikel atau kelengkapan berkas yang dibawa oleh mahasiswa pada saat ujian tadi. Jadi bagian inti dari laporannya itu ya artikelnya itu, sehingga mahasiswa sebenarnya tidak kita bebani lagi untuk membuat laporan yang lain ya. Ini supaya nanti tidak salah persepsi harus membuat laporan bab 1, 2, 3 seperti yang sebelumnya ya. Jadi isi laporannya ya artikelnya itu untuk TA dan skripsi. Sedangkan untuk tesis dan disertasi karena tidak ada perubahan format, maka bagian inti laporannya ya laporan tesis dan disertasi itu mulai pendahuluan sampai penutup. Mungkin ada sedikit tambahan yang kami sampaikan di sini. Jika penelitian mahasiswa itu adalah penelitian pengembangan, maka ini juga bisa dilengkapi dengan deskripsi produk yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut. Ya, ini khusus untuk yang penelitiannya berbentuk penelitian perancangan atau pengembangan. Nah, ini contoh deskripsinya. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu secara umum alur kegiatan penyelesaian karya akhir mahasiswa ya mulai dari proposal sampai dengan pengambilan ijazah tadi. Nah, mungkin di sini saya share juga tadi bagaimana cara untuk memberikan ACC ujian melalui si akad. Nah, ini yang pertama saya sajikan ini adalah bagaimana pengisian jurnal bimbingan. Jadi pada saat proses bimbingan sampai memberikan persetujuan untuk ujian. Nah, di sini proses awalnya.
Jadi Bapak Ibu dosen pembimbing itu bisa menuliskan atau bisa mengontrol proses bimbingan mahasiswa melalui SIAKAD, tepatnya melalui menu bimbingan tugas akhir. Jadi dari SIAKAD Bapak Ibu membuka menu bimbingan tugas akhir, kemudian nanti akan muncul daftar mahasiswa bimbingan Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tombol aksi di sebelah kanan ini Bapak Ibu mengklik pada menu jurnal bimbingan. Ini untuk membuka jurnal bimbingannya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah data bimbingan yang sudah dituliskan sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen dan atau mahasiswa ya, ini setiap kali proses bimbingan diharapkan mengisi jurnal bimbingan ini. Ya, proses pengisiannya melalui ini. Jadi ini adalah tanggal dilakukan bimbingan, kemudian komentar, kemudian diklik tombol simpan. Nah, ini monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, apakah yang mengisi ini cukup mahasiswa saja, apakah mahasiswa dan dosen pembimbing. Ya. Tetapi jurnal bimbingan ini menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran ujian. Karena itu ini perlu untuk dikontrol atau diisi. Kemudian ini sebagai tambahan saja, untuk memudahkan proses bimbingan, Bapak Ibu juga bisa meminta mahasiswa itu untuk menyimpan file karya akhirnya itu ke Google Drive, kemudian menuliskan linknya di jurnal bimbingan ini, sehingga Bapak Ibu langsung bisa membuka filenya dari Google Drive. Ini saya beri contoh misalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, jika file karya akhir mahasiswa disimpan di Google Drive, maka Bapak Ibu bisa langsung memberikan catatan, memberikan arahan kepada mahasiswa melalui file ini. Jadi tanpa harus kirim-kirim lagi ya. Jadi mahasiswa tidak perlu mengirimkan lagi ke kita melalui email atau melalui WA, tapi langsung ke sini. Tapi ini hanya sebagai tambahan saja. Kemudian ini tahap penting yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Setelah naskah dianggap layak, ya, maka Bapak Ibu dosen pembimbing harus memberikan persetujuan ujian melalui pilihan ini. Ya, jadi Bapak Ibu perlu memberi persetujuan melalui pilihan layak mengikuti ujian tugas akhir ini. Ya. Ini walaupun hanya tanda centang begini, ini akan menjadi syarat bagi mahasiswa untuk mendaftar. Kalau ini belum dicentang, mahasiswa tidak bisa mendaftar ujian melalui Simawa. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau para pembimbing sudah memberikan persetujuannya, nanti di sini akan terekam ya pada kolomnya layak ujian. Ini sudah ada keterangan ya, ini berarti sudah disetujui untuk ujian. Nah, proses lanjutannya setelah para pembimbing memberikan persetujuan ini saya lanjutkan yang akan dilakukan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa akan mendaftar ujian melalui Simawa. Ya, ini panduan yang dikeluarkan oleh TIK beberapa waktu yang lalu saat sosialisasi. Nah, mahasiswa nanti akan melakukan pendaftaran ujian itu melalui Simawa, tepatnya melalui menu ini. Ini panduannya dibuat ya bulan lalu. Ini sekarang menunya sudah berganti menjadi ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Karena awalnya ini hanya diperuntukkan untuk TA dan skripsi, kemudian diberlakukan sampai disertasi. Jadi mahasiswa akan memilih menu ini, kemudian secara otomatis sistem akan melakukan pengecekan persyaratan ujian, termasuk yang penting tadi adalah sudah dinyatakan layak ujian oleh dosen pembimbing. Ini yang penting, yang berkaitan langsung dengan dosen pembimbing. Jadi saat dosen pembimbing belum memberikan tanda centang pada layak ujian tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Mahasiswa belum bisa mendaftar ujian ya saat dosen pembimbing belum memberikan centang pada pilihan layak
sudah layak ujian. Nah, kemudian ini proses berikutnya mahasiswa akan mengisi form pendaftaran ujian, jadi akan memasukkan judul tugas akhirnya, memasukkan penguji utama, penguji 1 yaitu dosen, pembimbing 1, kemudian mengirimkan naskah ujian dan menuliskan nomor HP. Sedangkan penguji 2, 3 dan seterusnya ini pada saat mahasiswa mendaftar, jika belum ditetapkan, maka ini nanti akan diisi oleh Korprodi melalui siakat admin. Jadi Korprodi akan melakukan penentuan penguji utama, kemudian waktu itu melalui siakat admin. Nah, setelah ini diisi, maka kita sebagai dosen penguji, kemudian dosen pembimbing dan Korprodi akan menerima data pendaftaran mahasiswa tadi. Nah, ini melihatnya yaitu pada menu peserta ujian ini. Jadi Bapak Ibu dosen pembimbing akan bisa melihat jika mahasiswa sudah mendaftar ujian itu melalui menu peserta ujian di siakat. Nanti di sini akan muncul daftar mahasiswa yang sudah mendaftar ujian itu siapa saja. Kemudian Bapak Ibu juga akan bisa melihat data-datanya seperti ini. Jadi data-data ujian, tanggal, judul, penguji, dan lain-lain, termasuk ini, dokumen itu nanti akan ada di sini. Ini dalam contoh ini tidak ada dokumennya. Tetapi dalam prakteknya, ini pasti ada dokumennya, karena saat mahasiswa mendaftar itu harus mengupload dokumen karya akhirnya. Jadi nanti Bapak Ibu itu bisa mengetahui ya dokumen yang dikirimkan oleh mahasiswa dari menu sini. Kemudian yang lain-lainnya, Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji juga bisa memeriksa ya riwayat bimbingan dari mahasiswa, kemudian melihat riwayat registrasi dari mahasiswa, ya dan seterusnya termasuk daftar hasil studi. Ini melalui menu peserta ujian tadi. Termasuk nanti pada saat selesai ujian, Bapak Ibu memberikan catatan-catatan, itu mahasiswa juga akan bisa melihat melalui Simawa. Jadi seperti itu Bapak Ibu dosen semuanya, Bapak Ibu Korprodi, ketua jurusan, alur secara global bagaimana proses penyelesaian tugas akhir skripsi sampai dengan disertasi menggunakan format yang baru. Oke, mungkin penjelasan awal dari saya seperti itu, Bu Dekan. Monggo kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jokong ya. Ibu dan Bapak, monggo jika ada. Bu Dekan, saya tanya. Ini sebentar ada di chat box juga ya Pak Joko bisa membaca sendiri. Oke, nanti monggo Pak Imam Syidno dulu, silakan. Yang pertama mohon slide tadi, tayangan tadi kalau bisa dikirimkan lewat WA atau lewat yang lainnya pada seluruh dosen. POP-nya sudah diunggah Pak, POP sudah di-share nggih, sampun di WA kedinasan nggih. Sampun. Yang kedua, saya pada waktu ada informasi bahwa silakan dosen pembimbing 1 untuk memasukkan atau memasukkan nilai bimbingannya. Pada saat awal langsung saya isi nilai itu sesuai dengan hasil ujian, pada waktu itu bisa masuk itu. Tapi dengan catatan juga harus memberikan catatan pada pada komentar itu sudah saya masukkan. Tetapi berikutnya yang bersangkutan itu ternyata nilainya belum keluar, harus mengunggah mulai dari berlaku sejak awal bimbingan. Akhirnya yang terjadi bahwa banyak mahasiswa yang bimbingan saya maupun yang saya uji itu minta untuk mengeklik gitu.
Nah, ketika saya lakukan upaya untuk membuka aksi, gitu, di aksi pada si akad itu, yang bisa kami lakukan hanya pada jurnal bimbingan. Tetapi untuk URL yang kaitannya dengan unggah nilai, isi nilai, itu masih terkunci juga. Masih terkunci juga. Sehingga kami tidak bisa memasukkan nilai itu. Nah, pagi ini tadi juga ada lagi, Pak, mohon diklik. Kami buka lagi, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Itu yang kaitannya dengan kami harus mengunggah nilai pada mahasiswa-mahasiswa yang sudah sebulan dan bahkan lebih dari sebulan yang lalu itu ujian. Baik itu disertasi, tesis maupun skripsi. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan mereka yang sudah melakukan bimbingan ujian itu? Apakah harus melacak kembali, meruntut kembali proses bimbingan sejak awal, yang itu pada waktu itu ya sudah banyak yang lupa ya. Akhirnya ya mungkin isinya hanya seingatnya saja, yang penting bisa terpenuhi syarat untuk bisa maju ujian. Tapi kami sampai hari ini belum bisa untuk mengunggah nilai itu. Kemudian yang kaitannya dengan hal yang seperti itu, apakah juga harus diberlakukan pada mereka yang sudah ujian? Karena ujiannya kan sudah ada yang 2 bulan yang lalu juga, gitu. 2 bulan yang lalu juga. Kalau bisa, Mbok, itu diberlakukan untuk yang, karena sosialisasinya hari ini dan lagi juga proses bimbingan itu juga sudah berlangsung lama, ya sudah berlangsung lama. Apakah tetap harus berlaku seperti itu? Tuh. Dan apakah ini juga berlaku nanti ketika proses bimbingan dan sebagainya itu dilakukan dengan kalau kita sudah tatap muka? Ini kan kalau hal yang seperti itu mungkin sekali bisa terjadi pada saat daring, ya, pada saat daring yang saat ini. Memang kalau saat daring kami memberikan saran maupun catatan pada skripsi, tesis maupun disertasi terkait dengan melalui si akad atau melalui proses URL yang ada itu, ya, pada proses bimbingan itu kami lakukan seperti itu. Nah, mohon informasinya. Oke, makasih banyak. Terima kasih Prof. Imam. Mungkin saya langsung merespon yang terakhir dulu ya, yang sebelum-sebelumnya mungkin nanti Pak Joko paham secara teknis begitu. Yang terakhir, apakah ini akan diberlakukan terus, Ibu dan Bapak, karena kita membangun sistem ya. Ini sebuah sistem yang akan kita berlakukan terus gitu. Tetapi ketika Ibu dan Bapak misalnya ingin bertatap muka dengan para mahasiswanya, juga dimungkinkan ketika kondisi sudah memungkinkan kita untuk melaksanakan pembimbingan